Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Indrawan. Saya ingin mempresentasikan tentang peran komunikasi massa dan efek pada komunikasi massa. Peran media massa. Yang pertama ada jendela pengalaman. Jadi jendela pengalaman ini adalah sesuatu yang meluaskan pandangan dan memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi di sekitar kita tanpa campur tangan pihak lain ataupun sikap memihak. Terus juru bahas. Juru bahas ini adalah sesuatu yang menjelaskan dan memberi makna dan peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas. Yang ketiga ada pembawa atau penghantar. Jadi maksud pembawa dan penghantar ini adalah sesuatu yang memberi informasi dan pendapat. Yang pertama, jaringan interaktif. Jadi jaringan interaktif ini sesuatu yang menghubungkan pengirim dan penerima melalui berbagai macam umpan balik. Yang kedua ada petunjuk jalan. Maksud dari petunjuk jalan ini adalah secara aktif menunjukkan arah dan memberikan bimbingan atau instruksi. Yang keempat ada penyaring. Maksud penyaring adalah sesuatu yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya baik secara sadar dan sistematis atau tidak. Jadi ada cermin. Maksud cermin di sini adalah sesuatu yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri. Biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan distorsi karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat anggota masyarakat atau sering segi yang ingin mereka hakimi atau celak. Yang satu, efek komunikasi massa. Yang pertama ada efek kognitif. Jadi efek kognitif ini adalah informasi tersebut bisa berupa data atau gambaran mengenai suatu benda, seseorang, media, ataupun tempat yang sebelumnya belum pernah dikunjungi secara langsung oleh komunikan. Jadi contoh efek kognitif ini adalah komunikasi massa adalah penonton televisi menjadi tahu bagaimana kondisi di Antartika meski belum pernah berkunjung ke sana setelah melihat tayangan dokumenter mengenai benua Antartika di televisi. 2. Afek efektif. Afek efektif berkaitan dengan perasaan atau emosi. Jadi misalkan kita lagi menonton televisi, kita terbawa menjadi merasa iba dan tergerak untuk menolong korban ketika melihat liputan mengenai korban bencana alam yang terjadi di suatu daerah. Yang ketiga ada afektif. Jadi afektif ini suasana emosional yang berkaitan dengan suasana emosional penerima pesan atau komunikan. Misalnya kita menonton sebuah adegan lucu di televisi. Seseorang yang sedang merasa bahagia bisa jadi akan tertawa terbahak-bahak. Namun, jika orang tersebut merasa sedih, mungkin dia tidak dapat tertawa atau hanya tertawa tipis. Yang keempat ada efek konatif. Jadi efek konatif ini berkaitan dengan perilaku atau tindakan efek. Efek konatif merupakan efek yang timbul dari perpaduan efek kognitif dan afektif. Misalnya ketika seseorang memotong berita mengenai korban bencana alam di suatu daerah, maka timbul rasa iba dan keinginan untuk menolong, maka kemudian dia mewujudkan dengan tindakannya, yaitu turut memberikan sumbangan kepada korban bencana alam tersebut. Yang ada juga efek behavioral. Jadi efek ini sama seperti efek konatif. Efek behavioral ini berkaitan dengan perilaku atau tindakan komunikan yang terlihat dalam komunikasi massa. Efek behavioral ini yang terjadi pada tiap individu akan berbeda dengan individu lainnya. Jadi contohnya itu kayak seorang anak yang menonton berita tawuran yang dilakukan oleh anak sekolahan sehingga menimbulkan kerusakan serta korbannya mengalami luka parah. Anak tersebut mungkin akan mengambil tindakan untuk tidak melakukan tawuran karena hal tersebut berakibat buruk. Namun bisa jadi anak lain yang memandang tawuran tersebut merupakan aksi yang keren dalam membela kelompoknya sehingga malah
motivasi untuk tawuran tersebut. Sekian dari saya yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.